Bismillahirrahmanirrahim. Far'un utawi iki iku ana pang sewiji. Yusannu dan sunahake. Lima mumin kaduwe makmum. Faroho kang rampung selesai, kang selesai atau rampung sopo makmum. Minal fatihati saking al-fatihah fisalisati dalam rokaat kang ketelu. Awirobiati atawa rokaat kang kepapat. Belum ada fa'il ini. Au minat tasyahudi atawa saking tasyahud au al-awwali kang pertama. Disunahkan bagi makmum yang selesai membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat jadi di rakaat ketiga atau keempat itu kan pasti sir bacaan itu di semua sholat. Subuh nggak ada. Zuhur, maghrib, isya, subuh kan ada as-salisah dan ada robiah. As-salisah dan robiah itu pasti sir bacaannya. Kalau pertama kata kedua tergantung. Kalau maghrib, isya rakaat kedua 1 dan 2 jahar, baru ketiga keempat sir. Kalau zuhur dan asar semuanya sir. Maka rakaat ketiga dan rakaat keempat itu pasti sir. Nah, disunahkan bagi makmum yang selesai dari rakaat ketiga dan keempat atau selesai dari tasyahud awal qoblal imami ing dalem sadurunge imam. Jadi tasyahud awal dia selesai dulu. Tasyahud awal itu paling sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kita rampung, tapi imam masih duduk, sepertinya belum menyelesaikan misinya, membaca tahiyat. Bagaimana? Ayashtaghila opo nyento. Ketungkul sopo makmum. Bidu'ain kelawan doa. Kan banyak tuh doa yang kita hafal. Doa makan juga. Allahumma barik lana fi, bukan hanya untuk makan, itu untuk semua. Dapat rumah ya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dapat mobil ya Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami.
Jadi itu bukan doa khusus buat makan. Nah, rakaat ketiga, rakaat keempat, itu kan kita selesai baca Al-Fatihah, imamnya masih berdiri, masih belum selesai, kitanya selesai, imamnya belum selesai. Maka lebih baik apa yang harus dilakukan oleh makmum, al-istighalu bidu'a. Waladhdallin, amin. Gitu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Bidu'ain kelawan doa fihima ing dalem salisah dan robi'ah. Wa qiraatin lan baca ayat fil ula ing dalem tasyahud awal. Oh, qiraatin lan baca ayat fil ula ing dalem rakaat kang pertama. Wahiyalan utawi kiroah iku aula luwih utama. Nah, kalau rakaat pertama, begitu makmum selesai membaca Al-Fatihah, imamnya masih membaca ayat dan belum sampai ruku, maka disunahkan bagi makmum tersebut untuk membaca ayat. Membaca ayat itu lebih utama. Wa yusannu lan den sunahake lil hadiri kaduwe wong kang salat hadir. Wa sholatu jum'atin lan salat Jumat. Fi sholati jum'atin ing dalam salat Jumat. Wa isya'iha lan isya'i Jumat. Apa suratun baca surat? Apa suratul Jum'ati baca surat Jumat? Wal munafiquna lan surat al munafiqun. Au sabbih atau baca surat sabbihisma rabbikal a'la. Wa hal ataka lan baca surat hal ataka. Hadir itu lawan daripada kata musafir. Orang yang sholat hadir ya kita ini. Kalau musafir ya berarti bisa jadi dia nggak sholat Jumat. Nah, disunahkan bagi orang yang sholat Jumat, begitu aja lah. Dan isyanya Jumat, berarti malam Jumatnya itu. Membaca surat 1 suratul Jum'ah, 2 surat al-munafiqun, 3 surat sabbihisma rabbikal a'la, yang keempat surat hal ataka. Jadi 4 surat. Kalau di Indonesia yang paling masyhur itu sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka. Wa fi subhihim wa fi subhiha lan ing dalem subuhe Jumat. Ayil Jum'ati tegese Jumat.
idza tasa'a ing dalem nalikane mot opo al waktu waktu opo alam tanzil ayis sajdadah surat alam tanzil alif lam mim tanzilun wa hal atalan hal ata wa fi maghribiha lan ing dalem maghribe Jumat opo al kafiruna surat al kafirun wal ikhlas lan surat al ikhlas wa yusannu lan den sunahake apa qiraatuhuma membaca al-kafirun dan ikhlas fi subhil jumu'ati ing dalam subuhe salat Jumat. Wa ghairiha lan sakliyane Jumat lil musafiri kaduwe musafir. Jadi musafir kemana-mana kalau mau mendapatkan sunnahnya sholat maka membaca apa? Al-kafirun dan al-ikhlas. Wa fi raqatayil fajri lan ing dalem rong rakaate sholat subuh wal maghribi lan maghrib. Wat tawafi lan salat sunnah tawaf wat tahiyat lan salat sunnah tahiyatul masjid wal istikharah lan salat sunnah istikharah wal ihram lan salat sunnah ihram lil ittiba'i krono manut fil kulli dalam saben-saben suwiji-wiji. Bu Ustadzah, kalau sholat itu kan sunnah. Kalau sholat subuh itu kan wajib, membaca surat itu kan sunnah. Lantas kenapa membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas sunnah juga? Maka jawabannya adalah pada bisa jawab kalau ditanya tuh. Nah, santri nggak bisa jawab. Santri kalau nggak bisa jawab bahkan tidak yakin sama dirinya sendiri, lama kelamaan ya. Abi kan lihat postingan di TikTok tuh minggu lalu. Jadi sekarang orang-orang lagi pada bangga mantan-mantan santri yang dulunya pernah mondok tuh. Ada yang jadi LC, ada yang pakaiannya sudah acak-acakan, nggak pakai jilbab, pakai tank top saja. Terus captionnya tuh begini, sebelum aku seperti ini ya, captionnya gitu. Kebetulan habis scroll tuh dulunya santri, dulunya apa. Ya, kalau boleh jawab ya kamu ilmunya nggak manfaat. Mungkin dia kecewa sama ayahnya, kecewa sama ibunya, kecewa sama gurunya, kecewa sama temannya. Yang disalahin Allah malah ngelanggar syariat. Nah, pesan kamu jangan pada punya perilaku begitu. Khianat sama Islam, khianat sama syariat, khianat sama pesantren, khianat sama guru, khianat sama orang tua. Tahukah dosa yang paling menyakitkan itu pengkhianatan? Kalau dibohongin, diingkarin janji ya oke-oke saja. Tapi kalau dikhianati itu,
siapapun orangnya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, sampai nggak mengampuni orang yang berkhianat kepada Allah. Syirik maksudnya. Syirik itu kan berarti berkhianat kepada Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyusyraka, apabila Allah dikhianati. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Nah, kalau kita tidak suka dikhianati, maka jangan suka menjadi pengkhianat. Ya, kita akan mengalami banyak kekecewaan. Contoh, ada orang Kristen masuk Islam gara-gara cinta. Lalu ternyata suaminya yang Islam itu akhlaknya berantakan. Suka obat-obatan, suka melantarin istrinya. Begitu istrinya mu'alaf tuh, ditelantarin. Kan jadi kadang-kadang istrinya lihat suaminya begitu, jadinya acak-acakan lagi. Iya kan? Buka lagi jilbabnya, apalah. Kalau itu salah suami, kamunya jangan ikut-ikutan salah. Masa iya dibalas dendam? Kamu sih aneh-aneh maksudnya tuh. Misalnya aneh. Yang salah suami melempar tainya sama Allah gitu loh maksudnya. Dan itu tidak menutup kemungkinan, wal'iyadzubillah, kamu yang alim-alim yang di depannya ada kitab kuning, yang mudah-mudahan Allah jauhi, yang kelak akan seperti itu pun nggak menutup kemungkinan. Tapi Habib pesan, kalau kecewa sama orang, misal kecewa sama pondok, misal kecewa sama orang tua, jangan malah buka jilbab. Kamu yang dimurkai Allah nantinya dunia. Jangan-jangan kamunya sendiri belum percaya Tuhan. Nah, rata-rata wis di pondoknya nggak benar, ya kan, umum sudah kamu mondoknya belum benar gitu pasti. Udah gitu aja. Saya dulu pernah mondok, pernah pesantren. Dulu saya di pesantren punya kenangan ini. Ya cuman alhamdulillah diserangi sama wali santri, ada santri. Ya berarti ilmunya nggak berkah, Mbak. Ilmunya nggak manfaat, Mbak. Ilmunya nggak nyangkol, Mbak. Ilmunya nggak jadi, Mbak. Ilmunya nggak ngeresep, Mbak, macam-macam. Kan malu sendiri udah posting begitu. Toh kalau ada yang bela, paling-paling yang bela adalah orang-orang misionaris, yang bela orang-orang liberal, yang ngebela orang-orang tak bertuhan. Jangan karena lihat orang Islam tidak menyenangkan, lalu kamu berteman dengan orang-orang non-muslim kok baik-baik, minjem utang dikasih, minjem modal dikasih, lalu kamu terpengaruh sama agamanya. Lagi-lagi kamu tidak mengenal Islam, hanya mengenal orang-orang Islam. Salah itu gitu. Saya Islam, dulu ibu-ibu suka ngegunjing orang, suka fitnah. Orang-orang Islam, siang ngajarin fitnah itu siapa? Islam ngajarin fitnah enggak? Kan orang-orangnya. Anggota-anggota dewan di parlemen itu rata-rata muslim dan korupsi. Islam ngajarin korupsi enggak? Ya sudah. Itu mau urusannya dia sama Allah kan. Kamu ngapain bawa-bawa Islam? Ada kiai yang mencabuli santrinya. Mencabuli boleh tidak? Hah? Ya itu salahnya kiai kan. Paham nggak begitu tuh? Orang kalau otaknya jadi, nggak kebentur pintu gitu loh, bukan nyalahin agamanya. Di pesantren ada pembunuhan, ada pembulian. Paham nggak begitu? Oke, Islam melarang pembulian tidak? Melarang pembunuhan tidak? Berarti yang salah orang-orang yang ngebunuh kan itu. Ngapain? Berarti pesantren nggak bener, berarti Islam nggak bener, berarti kiai nggak bener. Ada kiai yang sampai menghardik, sampai mencabuli, bahkan murid laki-lakinya sendiri misalnya. Yaitu kiainya yang dosa, itu ustadznya yang dosa. Jangan bawa-bawa Islam, bawa-bawa apa? Islam nggak ngajarin itu semua.
Malu anak-anak, malu sama, terutama malu sama tetangga, apalagi posting di TikTok, meluapkan rasa kekecewaannya sama pondok, meluapkan rasa kekecewaannya sama Islam. Ya Pak, nggak apa-apa, ada santri yang begitu, banyak begitu tuh Bang. Abi lihat tuh banyak, oh bener nggak bener mondoknya, udah itu aja gampang. Kalau bener nggak bakal seperti ini Mbak. Saya mondok 7 tahun nggak dapet apa-apa, ya kamu yang mondoknya gimana? Bener apa nggak mondok? Itu ada yang 2 tahun bener, ada yang 3 tahun bener, ada yang 4 tahun jadi, kamu 7 tahun ngapain? Paling-paling langgar aturan pondok tuh beli pernah ngaji, mau tidak mengenai. Wis beli pernah ngaji, beli pinter, keluar jadi brutal, nyalahin pondok lagi, saya nggak dapat manfaat apa, yang kamu yang nggak manfaat sih. Buktinya pesantren yang manfaatnya jadi orang hebat banyak. Kamunya aja yang nggak bener gitu loh maksudnya. Jadi dalami Islamnya tuh yang bener. Jangan lihat lingkungan lagi-lagi nih. Kalau lihat lingkungan jadinya nggak sreg sama Islam, bukan katanya Islam tapi suka memaki, katanya Islam tapi suka ghibah, katanya Islam tapi suka hasud, katanya Islam tapi tidak menafkahi istrinya, katanya Islam. Kok Islam berantakan? Oh, mindset kamu salah. Kamu nggak ngerti Islam berarti. Hanya ngertinya orang-orang yang KTP-nya Islam, pakai topong kaji, gitu kan? Pulang dari umroh Mekah, kelakuannya buruk, lalu kamu langsung menjustifikasi si Islam tersebut. Dan ya salah pola pikir kamunya tuh. Coba kamu, saya pengen bener-bener tahu Islamnya sebenarnya sih gimana. Gitu. Kalau tahu yang sebenarnya mah nikmat banget Islam. Kamunya lihatnya tuh pembulian di sekolah, pembulian di pesantren. Ada anak-anak santri senior suka nyuruh-nyuruh santri, suka nyuruh. Kok saya nggak sreg banget sama pondok sama Islam? Bukan, yang tidak kamu sreg itu bukan Islam dan pondok, yang tidak kamu sreg itu orang-orangnya. Ngerti nggak sih? Oknum namanya, oknum. Kalau kesalahan oknum, maka bukan berarti Islamnya harus dihancurin. Kamu sih udah kecewa sama orangnya, malah melempar batunya ke Islamnya. Ibaratnya kecelakaan motor banyak nggak? Banyak. Apakah harus tutup pabrik motornya? Kan enggak. Tutup pabrik motor, kecelakaan sudah di mana-mana. Nah, nggak jelas ini. Kecelakaan aja, salah lalu lintasnya gitu loh maksudnya. Saya tidak mau haji sebab sepengalaman saya banyak bapak-bapak yang baru pulang dari haji tapi ternyata mereka pada ke bioskop minum minuman arak. Ya itu bapak-bapaknya. Ajaran Islamnya tuh coba kamu pahami baik-baik. Bolehkah ghibah? Nggak boleh. Bolehkah hasud? Nggak boleh. Bolehkah minuman arak? Nggak boleh. Bolehkah diskotik? Nggak boleh. Bolehkah menelantarkan istri? Nggak boleh. Coba sempurna banget agama. Kamunya tuh picik banget mikirin orang-orangnya gitu. Terlalu terganggu sama orang-orang sekitar. Ngerti kan? Bukan betul-betul ke Islamnya tuh. Saya benar-benar pengen tahu sih Islamnya gitu. Atau kamu tadinya kagum sama seorang ulama, kagum sama seorang kiai. Tiba-tiba kiai tersebut punya kasus korupsi misalnya. Lalu jika kamu murtad, kayak picik. Korupsi boleh nggak? Nggak boleh. Ini kiai korupsi. Dosa apa enggak? Dosa. Berarti Islam justru mengecam itu gitu loh maksudnya. Kok kamunya malah jadi ikut-ikutan? Buka boleh jilbabnya. Panutan saya aja begitu kok. 2 miliar dia makan bersama istri dan anak-anaknya. Udah korupsi, udah maling. Kiai saya udah maling, kiai saya. Panutan saya di YouTube udah nggak bener nih. Buka aja jilbabnya, saya kecewa. Berarti nggak nyambung kamu jadi orang. Ini berarti menandakan memang dia tidak ngerti Islam. Dia jujur aja, kamu nggak ngerti tauhid. Nggak ngerti Islam. Nggak mendalami akhlak Rasulullah, nggak mendalami ini dan sebagainya.
Bahkan saking kita nih, saking ikut-ikutan budaya, kadang-kadang sering banget yang namanya mengutamakan budaya ketimbang agama. Orang kalau nikah karena harta boleh nggak? Boleh nggak kalau nikah? Boleh kan dalam Islam. Tapi kadang-kadang kamu yang masih pecek matre. Kok bisa kamu klaim itu matre? Doyan duit apa enggak? Kamu doyan duit apa enggak? Kalau nggak nafkahi sama suami mau enggak? Kalau maharnya rumah, jujur-jujuran aja mau apa enggak? Ya sudah gampang. Nggak usah klaim orang lain. Kamu mah cewek matre. Raimu juga matre. Iya kan? Jadi dalam Islam itu, jika ada, kita nih nikah nih, bukan Nabi ngajarin. Kita nikah nih tujuannya agar kita jadi orang kaya bersama dia, nggak apa-apa. Ngerti kan? Begitu juga ketika ada seorang laki-laki suka sama perempuan karena hartanya, nggak apa-apa. Nggak usah klaim-klaim matre. Saya mah ikhlas saja, nggak kasih mahar juga nggak apa-apa. Saya mah maharnya pengennya Quran saja, surat Ar-Rahman saja. Ngomong, saya pengen Ferrari gitu loh bisa. Asal punya harga diri, saya pengen Ferrari. Islam tuh agama jujur anak-anak. Setiap orang tuh butuh uang, iya kan? Setiap orang tuh butuh harta, iya. Maka tungkahul mar'ah li arba'. Menikah itu alasannya 4. Li jamaliha, karena ketampanan atau kecantikan. Naluriah bukan? Naluri. Iya, kamu seneng kan kalau lihat laki-laki yang kayak liminho. Ya satu tuh. Yang kedua, 5 liha, karena hartanya. Ganteng tapi nggak punya kuota, nggak punya ongkos, nggak punya, kan nggak enak juga. Atau lihasabiha, dia anaknya siapa? Ningrat bukan, anaknya bupati bukan, anaknya. Islam tuh ngajarin akhlak yang normal tuh anak-anak. Yang keempat baru lidi, karena apa? Taribat yadak. Yang paling bagus, yang kalau mau awet, menikahlah dengan seseorang itu karena agamanya, bukan karena hartanya. Tapi kalau menikah dengan seorang karena hartanya, boleh apa tidak? Boleh. Gitu loh. Baik apa enggak? Enggak. Oh, langsung jawab baik. Nikah karena harta boleh enggak? Boleh. Baik apa enggak? Enggak. Ngerti kan jawabannya? Kamu sih dibela-belain malah ngunjak. Bedain antara boleh dan baik tuh belain. Ngerti kan? Kadang-kadang boleh, belum tentu baik. Iya. Mau kemana? Mau ke depan? Dari mana? Dari belakang. Jawab begitu boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Bener nggak jawabannya? Mau kemana? Mau ke depan? Dari mana? Dari belakang. Jawabannya bener apa salah? Bener kan? Baik apa enggak? Nah, artinya nikah karena harta, karena tampan, bahkan karena cinta boleh, meskipun nggak baik. Harta semuanya akan lenyap, illad-din, kecuali akhlak. Harta akan lenyap, cinta akan lenyap, semuanya akan lenyap. Nah, kalau kecewa kayak gini, kalau kamu belum ngerti Islam banget gitu loh, lu jangan fonis. Kamu ngajinya nggak dalam. 5 tahun aja belum bisa alfiyah. 6 tahun aja belum ngerti akhlak yang benar gitu. Langsung pulang-pulang, buka jilbab, bikin video. Saya dulu di pesantren selama sekian tahun nggak dapat apa-apa. Pakai tank top begini nih. Sekarang saya penampilannya begini karena kecewa dengan teman-teman pondok, karena kecewa dengan yang ngajarin pembulian tuh Islam tuh ngajarin enggak. Pembulian tuh salah. Pembunuhan salah.
pencabulan, salah. Dosa semuanya. Jadi kalau ada orang-orang Islam yang berbuat dosa, gitu loh nak, ngerti kan konsepnya? Itu bukan salah Islamnya, salah orangnya. Yang Abi khawatirin, kamu iman belum mantep, akhlak belum bener, ngaji belum pas, pencaharian ilmu lagi kamu tuntut, lalu berteman sama orang Nasrani. Orang Kristen tuh baik-baik anak-anak. Ngerti kan? Dan Abi punya temen orang Kristen dulu baik-baik. Dulu Abi waktu di BCA itu punya beberapa teman-teman baik-baik banget. Ngalah-ngalahin Islam loh. Jauh banget, bukan ngalahin Islam, ngalahin muslimin. Ya. DKM masjid cakar-cakaran berantem. Yang ini ngomong ke sini, yang ini ngomong ke sini, rebutan jabatan. Itu orang-orang Islam tuh, orang-orang Islam. Sementara orang-orang kafir mah baik-baik banget. Bahkan orang-orang kafir itu ikutan makan takjil di musola di masjid. Kalau ngobrol sama Abi nih, kamu musola pulangnya Sumber. Ikut sih pulang, ya boleh, main-main aja. Pernah Abi bawa ke sini 2 kali ke rumah tuh. Ya Nasrani 2 orang, rumahan, BCA. Malah nyaman sama orang Kristen daripada ngomong Islam, kedeblok gitu. Cuman bukan berarti kita harus pindah akidah anak-anak. Ngerti kan? Enggak, akidah Islam, akidah terbaik. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menempuh jalan selain Islam, enggak, Abi tidak mengkafir-kafirkan mereka, biasa aja emang. Dia nggak pernah tanya agama kita nggak pernah tanya agama mereka. Tapi orangnya baik-baik banget, ramah-ramah, suka dengerin, gitu loh maksudnya. Ini didikan orang tuanya bagus. Cuman sayang agamanya nggak bagus. Sementara kita-kitaan agamanya bagus, kurang mensyukuri. Paham ya? Agamanya ini bagus, Islamnya bagus, utusan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman orang-orangnya nih baik. Yang bapak-bapaknya nggak ngaji, ibu-ibunya sekali ngaji, habis sholat suka ngehibahin orang. Pengajian sempet-sempetnya ngibahin orang, coba ibu-ibu. Kamu tahu ibu-ibu kalau habis pengajian tuh ngobrol dulu, medang, ngapain coba mereka? Main petak umpet kan nggak mungkin, pasti ngomongin orang. Ibu-ibu kita ya maksudnya. Yang anak-anak mudanya lagi sibuk nyari dunia terus, yang sebaya-bayanya sibuk cari jabatan. Nih Islam nih begini sekarang, orang-orangnya beda dengan orang-orang Buddha, spiritualis banget mereka sih. Nabi lebih pengalaman daripada kamu. Apakah kamu yang imannya masih tipis-tipis akhirnya kok saya nyaman sama orang-orang Kristen? Kok saya nyaman di gereja? Kok saya nyaman sama orang-orang berantakan? Ketimbang mereka yang pakai jilbab munafik begitu kan? Klaim-klaim kamu tuh salah. Kamu pandangannya tuh salah. Kamu yang sudah merasa sok bener namanya. Mereka pakai jilbab, pakai cadar, itu sedang menuju kebaikan, tapi belum baik. Paham nggak? Namanya juga santri. Santri itu ustadz apa pencari ilmu? Pencari ilmu. Orang lagi nyari, lagi ngoreng. Ya kadang-kadang ada salahnya, ada nggak sopannya, ada kelirunya. Ilmu mereka belum sempurna. Katanya ustadz, katanya kiai, ada yang bilang gitu. Katanya santri pakai cadar, kelakuannya nggak usah bawa-bawa begituan. Tapi ada orang bercadar, salah, Abi tegur langsung, nggak usah pakai nama-nama. Kamu cadaran tapi enggak. Sini, pacaran ya? Ya, nggak boleh begini. Udah gitu aja. Nggak usah kamu cadaran, nggak malu tak cadar kamu, nggak usah bawa-bawa cadar. Cadar tuh syariat Islam. Manusia yang dalam cadarnya ini, robotnya ini nih yang nggak bener. Cadarnya mau udah bener, jangan dibawa-bawa. Pak Haji, kopiahnya aja putih, udeng-udengnya sampai 1 meter tingginya. Kelakuanmu itu loh, jangan bawa-bawa udeng-udeng anak-anak.
Nih Pak Hajinya aja yang jual beli narkoba atau apa, salah dia sudah. Kan Islam tidak mengajarkan jual beli narkoba, Islam tidak mengajarkan pembunuhan, Islam tidak mengajarkan pembulian, Islam tidak mengajarkan geng-gengan, ya kan? Islam tidak mengajarkan hasud menghasut, Islam tidak mengajar, Islam mengajarkan kesatuan, Islam semua. Cuman kitanya nih kadang-kadang suka melihat orang-orang Islamnya. Pak Hajinya nggak benar, imam masjidnya nggak benar, imam musolanya nggak benar, ustadznya nggak benar, santri nggak benar. Pusing saya, murtad belah. Nah ini rata-rata orang begini kan. Ya karena kamu sendiri sebenarnya nggak memahami agama kamu yang harus disyukuri. Kan tidak ada agama yang paling baik selain Islam, itu harus kamu yakini. Nah, gitu. Bahkan ya Bin ya, sarungnya kotor. Ini orang-orang Kristen pada minjemin ke Pak Haji Udin lah siapa lupa waktu itu. Buat Kang Busro nggak ada sarung gitu. Dari mana katanya? Itu dari minjem ya Pak Haji. Baik-baik banget, nolongin kita banget orang-orang Kristen. Untung Abi ya, bukan kamu nih. Kalau kamu digituin sama orang-orang Kristen, sudah nyap pikiran sudah. Dikit-dikit buka jilbab, dikit-dikit buka ini, tertarik dengan kebaikan orang-orang Kristen. Orang Kristen amalnya buat mereka sendiri. Ya, fayaqulul kafiru ya wis Islam aja yang jangan nggak usah tertarik dengan akhlaknya orang. Kalau ada orang Kristen baik sama kita, kita baikin lagi, gitu kan. Tapi jangan agamanya, banyak di Meksiko, di Brazil orang Kristen yang bejat-bejat banyak. Ya nakal-nakal banyak. Kebetulan orangnya memang baik yang kita temui. Kebetulan. Di Islam juga banyak orang-orang yang baik. Cuman kitanya kadang-kadang salah pergaulan, akhirnya ketemu dengan orang-orang yang baik. Ngerti kan? Jadi di Islam ada oknum, di mereka pun ada oknum. Habis sih nggak pengen jelek-jelekin mereka, bang. Islam agama masing-masing aja udah. Jadi matengkan agamanya anak-anak. Jangan pulang-pulang pondok lalu jelek-jelekin pondok. Bikin postingan yang enggak, mentang-mentang pinter ngomong, jelek-jelekin. Saya itu kalau sama kiai, saya itu kalau teman-teman pondok jangan begitu. Belum ngerasain aja dunia luar. Ya yang kecewa sama teman-teman, yang kecewa sama lingkungan pesantren, yang kecewa kita mengabdi pagi, siang, sore, malam, yang kecewa ya karena agamanya belum dalam dan pulang-pulang ilmunya nggak nempel, nggak manfaat. Coba kalau manfaat ilmunya resapi, alhamdulillah saya dididik di pesantren, alhamdulillah saya didalemin di pesantren, alhamdulillah saya dibikin bener sama kakak-kakak awas saya. Ayo lihat postingan-postingan kemarin tuh begitu, sayang banget ya gitu. Jelek-jelekin, ini jelek-jelekin. Yang dukung adalah sesama mereka atau circle. Tapi alhamdulillahnya banyak anak-anak kalangan pesantren yang benar-benar bagus gitu. Biasanya kalau debat langsung sih pada nggak berani. Biasa sukanya komen atau chat-chatan. Kamu juga kalau misalnya bebasin ya, bebasin. Pondok pesantren dipersilakan untuk mengirim surat tanpa harus ngomong ya, masing-masing juga pada pinter bikin surat. Kader, nggak ketemu langsung sama yang bersangkutan. Kan orang kalau nulis nih bebas, ya enggak? Seseorang mentalnya diuji itu kalau berhadapan, baru teruji mentalnya. Kalau sekedar nulis, orang-orang yang di hari ini ketika basul masail musyawarah pendiam nggak bisa ngomong, nulis dia bisa, ngata-ngatain orang tuh bisa, ngerti kan? Jadi kalau misalnya ada video yang kita nggak suka, kadang-kadang kita ikut komen, dasar ini, kita tuh bisa begitu. Tapi dicek hebat dan tidaknya kita ketika berdiskusi di hadapan. Nah gitu. Maka jadilah seseorang yang ketika berdiskusi gak jago, tapi gak jago komentar. Diskusinya jago, tapi komentar tuh males. Nah nanti juga kamu jadi istri tuh begitu.
Suami lagi pergi, berani ngechat baru. Janjinya aja mau ngasih uang, ternyata bohong lagi, ingkar janji lagi. Suami lagi kerja, aduh istri saya nih WA-nya yang enggak pedes-pedes banget. Tapi kalau suaminya balik ke rumah, kamu berani nggak berani. Emang namanya mental tempe gitu. Iya kan? Bikin status pada berani kan? Pada berani bikin status sindir-sindiran, bang bang. Coba kamu ketemu langsung, diskusi dialog. Mental seseorang diuji saat itu. Ini sekarang yang paling pendiam siapa? Pendiam banget di pondok. Tapi kalau untuk bikin status, nulis keluhan-keluhan, wah paling hebat, paling jagonya gitu. Ya karena nggak ketemu sama orang. Nggak langsung di BAP, nggak langsung diinterogasi. Kamu nulis sesuatu tentang teman kamu. Saya mempunyai teman yang rambutnya berintik, yang kulitnya hitam, yang hidungnya pesek, yang mulutnya monyong, yang setiap hari bikin kesel. Apa bisa begitu tuh? Coba sekarang tulisannya buang, ngomong di depannya. Monyong. Bisa nggak begitu? Nggak bakal bisa. Emang mentalnya namanya mental mental kerupuk namanya. Bukan berarti Abi ngajarin kamu harus ngomongin monyongin orang. Cuman maksudnya antara tulisanmu dan praktekmu rata-rata ya pada bisanya nulis. Karena mental itu ada pada praktek. Nah, karena itu kelak kalau sudah pulang jadi netizen yang hati-hati. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanih wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah dia bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga tangannya untuk tidak melukai orang lain. Begitu. Ya mulai dari sekarang tuh jangan suka mulutnya suka nyindir-nyindir orang, ngata-ngatain orang, ngomong yang pedes sama orang. Kalau negur aja nggak apa-apa. Jangan lagi-lagi ya. Siap, Mbak. Sholat yang benar ya. Siap. Tegur aja begitu. Udah sandar sindir yang enggak dipinjemin uang aja nyindir. Sih gimana? Jam 7 saya pinjemin gak ada uang ngakunya. Jam 9 dia beli kulkas. Jangan nak begitu tuh. Coba kalau yang makmulnya ngelihat begitu misalnya. Jedrek. Jam 7 minjem uang. Tapi minjem uangnya ke saya nih. Jam 9 bisa kalau beli kulkas. Saya beli kulkas saya nih. Kesindir begitu gimana? Tersinggung nggak? Marah nggak? Ridho, dosa kamu tanggung. Muslim itu harus bisa menjaga lisan. Jangan sampai bikin kontroversi. Mulut tuh dijaga meskipun pinter, ge. Ya karena itu kelak dimatengin ya agamanya. Kalau Ustadz al-jamaah jawab tuh kita nggak pelanga pelongo karena kita mentah. Bu Ustadzah kan membaca surat itu sunnah. Kok baca surat Al-Kafirun dan baca surat Al-Ikhlas sunnah lagi? Itu sunnahnya double, Bu. Jadi membaca surat apapun acak-acakan sunnah, gitu tuh. Sunnahnya apa? Karena mengisi setelah Al-Fatihah di Al-Ula dan As-Saniyah. Ngerti kan begitu? Nah, adapun yang menjadi prioritas ketika menjadi musafir atau sholat subuh ketika hari Jumat, maka disunnahkan pula yang dibaca bukan surat sembarangan, tapi surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wallahu a'lam.